Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti kegiatan belajar dengan penuh semangat. Semangat? Oke. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan semuanya. SDN 4 Cibunar. Dari yang 1. Baik, para peserta didik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mana pembelajaran kali ini merupakan pelajaran terbaru di tahun 2025 sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, yaitu pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang berpikir komputasional, ya, berpikir komputasional. Namun sebelum ke materi yang akan Bapak sampaikan, kita akan cek dulu kehadiran. Apakah semuanya hadir? Hadir semuanya? Oke, kita cek ya. Yang disebutkan namanya angkat tangan. Ahmad Faisal, Arsa Ayu Wanda, Azka Imam Lisda, M Adlan, M Agung, M Alif, M Andrian, M Ihsan, M Ramdan, Muhammad Ramdhani, Muhammad Ridho, Muhammad Yogi, Nafisa Rizky Maulana, Salwa Hoiriyah, Siti Nur Aini, Susi Kangsa, Aina. Oke, alhamdulillah semuanya hadir? Hadir. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Baik, minggu kemarin kita telah mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Oke, berpikir komputasional. Dalam penerapan pembelajaran unplugged. Ya, nanti kita akan jelaskan ya bagaimana berpikir komputasional ini. Ya. Lanjut. Yang pertama, sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Jadi kalian nanti dituntut ya untuk memahami konsep dasar. Nah, bagaimana berpikir komputasional itu? Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada dua tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, memahami konsep dasar. Yang kedua adalah mampu menguraikan serta memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Oke. Sebelum dilanjut ke materi, alangkah baiknya sebagai warga Indonesia yang kuat, sebagai warga Indonesia yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya
berhubung hari ini masuk di bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. Oke, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri. Oke. Tanah tumpah di sana jadi panggung Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita hiduplah tanahku, hiduplah rakyatku, jiwanya bangsa Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku yang Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka tanahku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan untuk duduk kembali. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita memahami tujuan pembelajaran, karena setiap langkah kita, setiap kegiatan kita harus mempunyai tujuan. Itu ya, jangan sampai kebingungan. Ya, setelah kita mempelajari tujuan, memahami tujuannya, kita menyanyikan Indonesia Raya, kita lanjut ke materi pokok, ke materi inti, yaitu berpikir komputasional. Oke, bisa dilihat ke depan, ya. Bisa dilihat ke depan. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi intinya begini. Kalian pernah melihat komputer? Pernah melihat komputer? Mungkin di rumahnya pun ada yang punya komputer. Atau sekarang mah itu banyak gawai handphone, ya itu banyak. Nah, kita dituntut untuk berpikir seperti komputer. Misal ya, komputer, ya gini, dalam pelaksanaan komputer misalkan kita mengetik huruf A, nah, maka muncul di layar itu akan muncul huruf A. Atau kita mengetik huruf B, akan muncul huruf B. Di komputer ketika kita mengetik huruf J misalkan, tapi muncul huruf M, itu tidak akan terjadi. Tapi ketika kita memijit tombol J, maka yang keluar akan huruf apa? Kita menekan tombol 4, akan yang keluar itu angka berapa? Nah, seperti itu. Nah, kita juga sebagai manusia harus berpikir seperti halnya komputer. Itu. Orang tua menyuruh kita untuk membeli makanan ke warung. Kira-kira yang akan kita lakukan apa? Mengikuti perintah tersebut atau terus bermain game HP? Nah, mengikuti perintah tersebut. Itu ciri kita sudah berpikir komputasional. Ya, gitu. Ketika kita mau berangkat ke sekolah, ada nggak yang berangkat ke sekolah memakai baju tidur? Tidak ada.
tapi berangkat ke sekolah memakai seragam. Ya. Sebelum seragam, aya teh nu bangun tidur langsung pakai seragam langsung berangkat. Tidak, apa dulu? Mandi dulu, sarapan dulu. Nah, itu adalah berpikir komputasional. Jadi kita ini menyusun solusi masalah. Ya, menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Paham? Oke. Selanjutnya. Nah, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama adalah decomposition. Apa? Decomposition. Atau pemecahan masalah. Ya, dipecahkan heula naon-naon wae. Gitu ya. Sehingga masalah terurai. Ieu mah kudu diselesaikan dengan baik. Ieu mah diselesaikannya bisa nanti juga. Ini mah harus segera. Nah, itu diuraikan, ya. Yang kedua ada pattern recognition ataupun pengenalan pola. Ya, mengenal polanya dulu bagaimana. Itunya kita tidak sembarang mandi. Mandi itu harus kucai naon? Kucai herang, kucai tiisnya. Itu. Jadi jangan sampai kita misalkan mandi dengan air anu kotor, bekas cuci piring misalkan dipakai mandi. Bisa tidak? Tidak. Nah, itu maka kita harus mengenal pola. Ini polanya bagus atau tidak bagus, ya. Itu. Kalau bagus ya kerjakan, kalau tidak tinggalkan. Itu. Selanjutnya abstraction atau abstraksi. Nah, ini ya terkadang kehidupan itu ya abstrak gitu. Ya, abstrak. Yang keempat, algorithmic thinking, berpikir algoritma, terstruktur. Ya, itu terstruktur, rapi. Nah, itu adalah berpikir algoritmik. Oke, untuk lebih jelas, Bapak punya tayangan video, nanti kalian perhatikan dengan baik. Ya, paham? Oke, kita lihat videonya ya. Nah, mohon diperhatikan. Pengenalan computational thinking. Hai teman PC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bukan ngajari dan melihat tentang komputasional di sini? Jadi perhatikan ya, perhatikan dengan baik. Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah mendengar dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat studi, mencatat pengentasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya mulai hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan diterapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu terserah di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan mempelajari era industri 4 dan tanpa 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan membuat informasi yang telah terperlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah yang tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional.
Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil dan mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia olahraga di Batam. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia dalam acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibincang. Misalnya, kamu tidak melipat dan melipat jadwal di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah dari ayah, ibu, kamu, adik, dan diri bersama seperti supaya kandung, dan lainnya. Ini karena jumlah-jumlah itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari beberapa kelas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga berdialog pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu menceritakan semua kejadian yang detail pada teman-teman. Pasti mereka bosan dengan kelamaan. Jadi, kamu harus mengenali beberapa kejadian yang lain saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberitakan belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus berburu karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, tapi cara yang efisien misalnya soal dengan mana barang yang paling bagus dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling berdasar yang tersebut. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Oke, coba lihat ke depan. Contoh soal berpikir komputasional ataupun computational thinking. Dalam bus studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Oke, lihat gambarnya ya. Sudah dilihat? Bus berhenti pertama di restoran. Restoran yang mana? Ini? Atau ini? Atau ini? Yang ada garpu sendok ya. Nah ini. Lalu hotel. Dan terakhir di museum. Ini hotel yang ada kasur. Dan ini museum yang ada bangunannya. Oke. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus. Yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Oke, bantu supir bus menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Oke, lanjut lagi. Berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Yang mana kira-kira? Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Anak yang ingin pergi ke... Oke, kita coba ya. Jawabannya apakah benar atau salah? Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu,
Coba ya, dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Kira-kira yang mana? Kejar ilmu, raih cita. Yang A. Anak yang ingin ke museum. Kira-kira koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Nah, jadi jawabannya adalah kelompok anak yang ingin pergi ke museum, ya, karena itu akan dikeluarkannya juga nanti terakhir, ya. Paham tidak? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, berarti setelah kalian melihat video yang barusan Bapak sampaikan, yang tadi Bapak sampaikan, bahwa berpikir komputasional itu ternyata sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh real yang tadi Bapak sampaikan, kalian lakukan juga. Ketika kita mau berangkat ke sekolah, yang kita lakukan itu ada tahapannya. Betul nggak? Ada tahapannya? Ada. Aya sarapan heula, aya nu ibak heula, aya nu ibak heula terus sarapan, aya sarapan terus ibak. Itu ya. Nah, itu silakan tergantung keinginan kalian, tergantung dengan selera kalian. Yang jelas, tahapan-tahapan tersebut dilakukan hampir sama oleh semua peserta didik, semua siswa yang ingin melaksanakan sekolah. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, ini. Tadi berpikir sudah ada ya. Jadi berpikir konsepnya, prinsipnya itu ada 4 ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pattern recognition atau pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat berpikir algoritmik. Oke, selanjutnya. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang pertama, dekomposisi. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pembagian proyek ke dalam kelompok seperti gerakan, suara, karakter, dan efek. Selanjutnya yang kedua, pengenalan pola. Nah, tadi teh pengenalan pola teh. Contohnya seorang anak yang menjemur baju. Aya baju pribadinya, baju ibunya, terus baju bapaknya, terus baju adiknya. Apakah engke nilepannya ataupun nanti setelah beres ya si baju-baju tersebut digundukan dalam satu tempat atau dipisah-pisah? Dipisah-pisah supaya memudahkan apa? Pengambilan nanti bajunya. Bapak ngambil yang bapak, ibu ngambil yang ibu, kita ngambil yang kita, dan adik mengambil yang adik tersebut ya. Itu pengenalan pola. Yang selanjutnya abstraksi. Ini tadi ya, berpikir algoritma. Nah, ini jadi terstruktur ya, perjalanannya terstruktur. Si orang tersebut berjalan dengan arah sesuai perintah, sesuai yang disampaikan. Selanjutnya. Nah, dalam berpikir komputasional ada yang disebut dengan IPO. Ya. Ada apa? IPO. I-nya, I, itu adalah input. Atau artinya adalah masukan. Konsep masukan. Yang kedua adalah proses. Yang ketiga adalah luaran atau output. O-nya. Itu adalah dasar dari cara komputer bekerja dan juga digunakan dalam pemecahan masalah. Secara sistematis, konsep ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan pemrograman sederhana. Contoh IPO, kalian berangkat ke sekolah, ya, gitu. Sebelum berangkat ke sekolah, kalian apa dulu? Mandi. Terus apa dulu? Terus setelah sarapan apa? Pakai baju seragam, ya, pakai baju seragam. Pakai sepatu? Pakai. Terus berangkat. Berangkatnya ada yang jalan kaki, ada aya nu dijajabkeun ku mama bapana ke naik motor atau mobil? Naik motor, paling ya? Naik motor. Nah, itu adalah konsep IPO. Ada input, ada proses, ada luaran, ya, ada outputnya, gitu ya. Paham?
Nah ini, jadi dalam berpikir komputasional itu ada IPO. Oke, selanjutnya penjelasannya. Nah ini, oke, input penjelasan data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Contoh, pada mesin cuci, input berupa baju kotor, deterjen atau sabun, dan air. Nah ini pada mesin cuci nih. Ada yang punya mesin cuci di rumahnya? Kalau nyuci, nah pakai mesin cuci ini harus ada baju kotor, ulah baju bersih disusu. Ya, baju bersih mah gak usah dicuci, tapi baju kotor, deterjen, dan air. Ya. Selanjutnya proses. Mesin mencuci, mengaduk, dan membersihkan baju, membilas, menghilangkan sisa deterjen, dan mengeringkan. Di proses itu setelah dimasukkannya baju kotor, air, dan deterjen, nah si mesin cuci itu dinyalakan. Betul nggak? Dinyalakan ya. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, itunya gilingannya. Nah, setelah itu nah, aplikasi program menjalankan perintah, misal nah ini ya. Jadi dimasukkan, ngaduk, dibersihkan oleh mesin. Outputnya, luarannya, hasil akhir setelah proses dijalankan. Hasilnya baju bersih dan cukup kering. Jadi ketika dijemur nanti tidak akan lama. Meskipun keangin-angin oge, nah itu akan mudah untuk kering. Ya, paham sampai di sana? Oke. Sekarang angkat tangan. Angkat tangan. Oke, ini salah satu konsep IPO. Input, proses, output. Ya, simpan tangan kalian di kepala. Ikuti kata-kata Bapak. Simpan tangan kalian di kaki. Simpan tangan kalian di hidung. Oke, sekarang ikuti gerakan Bapak. Simpan tangan kalian di hidung. Di mulut. Ikuti gerakan Bapak. Simpan tangan kalian di kaki. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, itu salah satu untuk mengasah berpikir komputasional kita. Ya, supaya apa kita berpikir komputasional? Supaya ketika kita diberikan tugasnya tuntas, tugasnya beres, tugasnya rapi. Paham? Oke, nah ini paham ya? Berpikir komputasional menggunakan konsep IPO, input, proses, dan output. Seperti halnya kita sedang mau ataupun mencuci baju. Baju kotor, deterjen, air ini sebagai input. Prosesnya adalah mesin mencuci, mengaduk, mengeringkan, menghilangkan kotoran, dan outputnya bajunya bersih dan cukup kering. Oke, paham? Tepuk semangat. Oke, nah ini selanjutnya berpikir komputasional dalam pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran plug dan pembelajaran unplug. Ya, pembelajaran plug ini adalah menggunakan perangkat teknologi seperti komputer. Nah ini ya, seperti ini. Tablet, tahu tablet? Nah, seperti HP tapi besar. Ya, gitu. Itu tablet atau aplikasi untuk mengajarkan konsep berpikir komputasional. Contoh Scratch ataupun kode. Kita bermain TikTok juga itu untuk berpikir komputasional. Ya, itu salah satu penggunaan manfaat, tapi digunakan dengan baik. Atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Misalkan aplikasi edit foto, aplikasi edit video. Nah, itu ya. Selanjutnya, pembelajaran unplug. Nah, ini tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Contoh, robot dan komanda. Nah, ini ya, contoh robot dan komanda. Oke, silakan satu orang. Oke, Rido, berdiri Rido. Rido di sini. Di sini, Dok. Lihat ya. Rido sebagai robot, Bapak sebagai
komandan. Oke. Robot itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh komandan. Ya, gitu. Komandan memerintahkan robot. Oke. Ridho, silakan meloncat. Ridho, hormat. Ridho, berlari di tempat. Oke. Ridho, jongkok. Ridho berdiri. Ridho tepuk tangan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang gantian. Ridho jadi komandan, Bapak menjadi robot. Silakan, Dok. Dok, silakan. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Komandan. Sok, maju. Bapak sebagai robot, Ridho sebagai komandan. Arahkan apa yang ingin Ridho lakukan, tapi enggak dilakukan aku Bapak. Sok, gak apa-apa. Apa saja bebas. Ya, sok, silakan. Pak Ilyas misalkan. Pak Ilyas lompat. Berlari. Jongkok. Berdiri. Sudah, oke, tepuk tangan untuk Ridho. Nah, sekarang bisa nggak kalian memperagakan per kelompok? Bisa? Bisa? Oke, kita dari kelompok satu dulu. Silakan. 2 orang untuk menjadi robot dan satu orang menjadi robot, 1 orang menjadi komandan. Silakan. Siapa yang akan? Ihsan dan Adlan. Cok di sini. Cepat, buru-buru. Ya. Cok Engal. Oke, silakan. 1 orang menjadi robot, 1 orang menjadi komandan. Siapa dulu yang mau jadi robot? Ihsan menjadi robot, Adlan menjadi. Sok, Pak Yon. Oke. Tong Sarari. Sok, serius. Ini kan robot. Robot itu harus serius. Komputer itu berpikir komputasional, harus serius. Lamun aya seserian berarti engke bakal error kan sistemna. Paham nggak? Nah, sok. Silakan Adlan. Terus lari. Terus lompat. Terus apa lagi? Tepuk. Coba. Tepuk tangan. Nah, seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Adlan dan Ihsan. Oke, silakan duduk lagi. Ada yang mau mencoba lagi nggak? Kelompok mana? Kelompok 2, boleh. Kelompok 2. Faisal dan siapa? Agung. Oke. Silakan, cepat. Oh, ini untuk mengasah kita supaya mampu untuk berpikir komputasional. Oke, silakan. Faisal dan Agung. Siapa yang jadi robotnya? Oke, Faisal, Agung menjadi komandannya. Silakan. Mulai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Nah, itu adalah untuk mengasah kita berpikir komputasional. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan orang tua menyuruh kita untuk membantu di rumah, sapu, beres-beres, ngepel. Nah, itu adalah salah satu contoh. Misalkan, kata mama, kata bapak misalkan. Neng, Jang, tolong sapu rumah misalkan. Nah, kita sapu rumah. Paham tidak? Nah, itu adalah berpikir komputasional, mengikuti arahan perintah-perintah yang baik. Ya, paham? Oke. Nah, ini adalah berpikir komputasional. Selanjutnya, sebagai evaluasi dari kegiatan pembelajaran kali ini, Bapak akan membagikan lembar kerja ataupun LKPD ini sebagai evaluasi kalian mengikuti kegiatan dengan baik. Ya, itu.
Nanti dikerjakan per kelompok, ya, dikerjakan per kelompok. Nanti satu kelompok menyampaikan jawabannya. Paham? Paham? Oke, ini LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 4. Oke, silakan. Waktunya tidak lama. Waktunya hanya 5 menit untuk mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Ya, silakan sekarang ngariung dulu. Ya, berempuk untuk mengerjakan tugas. Ya, untuk mengerjakan tugas. Sok, ambil pulpennya, ambil bukunya, ya, untuk mengerjakan tugas, ya, sesuai dengan perintah arahan yang telah Bapak sampaikan di LKPD tersebut. Nanti tiap kelompok menjawab poin per poinnya, ya. Itu untuk kelompok 1 nanti jawaban yang nomor 1, untuk kelompok 2 jawaban nomor 2, untuk kelompok 3 jawaban nomor 3, dan kelompok 4 sama untuk jawaban nomor 4. Oke. So, ya, dikerjakan. Kerjakan. Sok dikerjakan. Ya, ini ya. Ini jawabannya. Ini jawab di sini, ya. Jawabnya di sini. Jawabnya di sini, ya. Tuh. Sok dikerjakan. Ya. Ini perintahnya kan sudah jelasnya, tulis 5 aktivitas yang biasa kamu lakukan di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Dan di sini jawabannya, ya. Silakan jawab di sini. Oke. Sok. Nah, ini juga sama nih, ya. Ini pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jawabnya di sini, ya. Ayo. Coba. Ya. Oke. Nah, ini juga sama nih. Ya. Nah, pertanyaannya ini misalkan kelompok 3, tulislah langkah-langkah rinci seperti instruksi yang bisa diikuti robot agar bisa menirukan kegiatan pagi harianmu. Gunakan kata kerja, perintah, dan urutan habis, ya. Tuh. Oke. Waktunya 2 menit lagi. Satu menit lagi. Nanti untuk kelompok 1 menjawab nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, dan kelompok 4 nomor 4, ya. Tuh. Satu orang nanti menyampaikan jawabannya di kursinya aja, nanti dibacakan, ya. Paham? Oke, sebentar lagi. Beres? Beres? Oke, kalau sudah beres, silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan, membacakan, ya, hasil yang telah dikerjakan. Oke, pertanyaannya,
Tuliskan 5 aktivitas yang biasa kamu lakukan di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Silakan dijawab kelompok 1. Hasil diskusinya bagaimana? 5 berangkat ke sekolah. Barusan teh apa saja cenah? Bangun, tidur, terus kata napisa teh bangun tidur, terus sarapan, mandi, sarapan, memakai seragam dan berangkat ke sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Pertanyaannya, dari aktivitas kelompok 1, mana yang selalu kamu lakukan setiap hari? Tandai dengan ciri panah dan gambarlah alurnya dan sebutkan alurnya. Silakan, kelompok 2. Bacakan. Nah, itu adalah susunannya. Jadi bangun tidur dulu ya. Ada nggak kesini yang lagi tidur ke sekolah? Tidak ada, jelas harus bangun dulu ya, harus bangun dulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Pertanyaannya, tulislah langkah-langkah rinci seperti instruksi yang biasa diikuti robot. Agar bisa menirukan kegiatan pagi harianmu, gunakan kata kerja perintah dan urutan logis. Silakan dijawab untuk kelompok 3. Bangun ketika alarm bunyi, pergi ke kamar mandi, nyalakan keran, dan cuci muka. Oke, jawabannya adalah bangun ketika alarm berbunyi. Biasanya kita kan pakai alarm ya? Pakai alarm, betul. Atau misalkan alarmnya oleh adzan subuh, ada nggak? Atau orang yang tadarus sebelum adzan subuh. Ya, nah biasanya kita bangun, nah itu alarm bisa saja. Atau menggunakan jam yang kita gunakan, betul. Terus pergi ke kamar mandi, terus nyalakan keran dan cuci muka. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah itu ya hasil diskusi kalian. Nah ini adalah cara berpikir komputasional. Jadi kegiatan kita itu terarah setiap harinya. Kegiatan kita itu bermanfaat. Ya seperti itu. Paham? Paham? Nah itu ya. Jadi supaya kita berpikir komputasional itu dalam kehidupan sehari-hari harus tersusun, tertata dengan rapi, ya, dengan rapi. Oke, untuk konsep berpikir komputasional, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Mengerti? Mengerti? Oke, mudah-mudahan mengerti semuanya. Insya Allah minggu depan, pertemuan depan kita akan lanjut ke materi selanjutnya, ya, yaitu konsep ataupun kecerdasan artifisial atau bahasa kerennya itu adalah AI, ya, AI. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya adalah KA, kecerdasan artifisial. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Paham? Oke, baik. Terakhir yaitu refleksi, ya, refleksi. Oke, nanti silakan boleh siapapun menjawab, ya. Itu refleksi untuk pembelajaran hari ini. Pertama, apa manfaat membuat langkah-langkah berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari kalian? Silakan. Ada yang mau menjawab? Oke, kelompok 4. Coba sekali lagi. Oke, kehidupan terarah dan mempunyai tujuan yang jelas. Setuju? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang kedua, bagaimana jika ada langkah yang terlewat? Nah, akan menghambat pada kegiatan ataupun pelaksanaan yang dilakukan. Setuju? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4.
Jika Bapak meminta emotion, hari ini kalian akan memberi emotion apa? Kelompok 1, senyum, tertawa, jempol, atau apa? Apa? Kelompok 1. Senyum. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, emotion apa? Emotion ngantuk? Atau emotion bahagia? Atau emotion apa? Bahagia. Tepuk tangan, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, memberikan emotion apa? Jempol. Oke, terima kasih kelompok 3. Kalau kelompok 4, senyum. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Berarti pada kegiatan pembelajaran kali ini semuanya merasa bahagia, merasa mendapatkan ilmu. Tadi ada yang memberikan emot bahagia, ada yang memberikan senyum, ada yang jempol. Ya, itu menandakan bahwa kegiatan pembelajaran kali ini berjalan dengan baik. Kalian juga mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, oke. Kesimpulan dari pembelajaran berpikir komputasional. Oke, lihat ke depan. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah keterampilan problem solving. Problem solving itu adalah pemecahan masalah yang berjenjang melalui pemodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi efektif, efisien, dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin melalui penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data, baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Nah, barusan kalian ini mempraktekannya, mandirinya ada, berkolaborasinya, berkelompoknya juga ada. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini. Ya, oke. Jika kebaikan dan keburukan selalu dibicarakan, maka berbuat baiklah, karena itu baik. Kesalahan dan kehilapan datang dari kebodohan Bapak, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung sudah berterima kasih, ya, berarti kegiatan pembelajaran kali ini sudah berakhir. Mari kita tutup pembelajaran berpikir komputasional ini dengan membacakan surah Al-Asri. Silakan KM untuk memimpin. Sebelum pulang. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang banyak dan juga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali minggu depan pada kegiatan pembelajaran yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.